Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang 4 hal. Yang pertama, konflik kepentingan. Yang kedua, manajemen konflik kepentingan. Yang ketiga, isu kontemporer. Dan yang keempat, teknik menganalisis isu kontemporer. Kita mulai dari yang pertama, tentang konflik kepentingan. Apa itu konflik kepentingan? Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024, konflik kepentingan itu dapat disimpulkan sebagai kondisi di mana seorang pejabat pemerintahan yang menggunakan pengaruh jabatan dan wewenangnya untuk kepentingan pribadi, baik itu menguntungkan dirinya sendiri atau menguntungkan orang lain, dan hal itu mempengaruhi netralitas, kemudian pengambilan keputusan dan tindakan yang dilakukan. Secara umum, konflik kepentingan itu dibagi menjadi dua, yaitu konflik kepentingan aktual dan potensial. Aktual itu adalah ketika seorang pejabat pemerintah telah menggunakan wewenangnya untuk mempengaruhi suatu keputusan. Misalnya, seorang kadis meluluskan anaknya atau sanak saudaranya pada posisi tertentu tapi tidak melalui proses yang benar atau tanpa melalui seleksi. Yang kedua adalah potensial, yaitu kondisi bias yang memungkinkan di masa depan akan munculnya konflik kepentingan walaupun itu belum tentu terjadi. Misal seorang pejabat pemerintahan yang rangkap jabatan sekaligus menjadi komisaris BUMN. Lantas bagaimana cara memanajemen konflik kepentingan? Ada dua hal yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah dengan identifikasi dan yang kedua adalah mitigasi. Identifikasi artinya mawas diri dengan memisahkan antara kepentingan atau keperluan pribadi dengan keperluan organisasi. Kemudian untuk mitigasi konflik kepentingan dengan mendeklarasikan kepentingan, penguatan transparansi, penyusunan kebijakan anti korupsi, dan secara eksternal ASN juga berperan untuk melakukan pengawasan dan juga pengaduan. Lanjut ke pembahasan berikutnya, yang ketiga itu isu kontemporer. Kita mulai dari apa yang dimaksud dengan isu. Isu itu kan adalah fenomena atau kejadian yang bisa diartikan sebagai suatu masalah. Nah, ketika masalah itu muncul atau mencuat di publik dan mengundang dan mempengaruhi atensi publik secara luas, maka dapat dikatakan bahwa isu itu termasuk pada isu kritikal atau isu kontemporer. Lantas, bagaimana cara untuk menganalisis isu kontemporer agar kita bisa menemukan alternatif solusi untuk permasalahan tersebut? Nah, langkah pertama itu adalah dengan mengidentifikasi isu. Artinya, kita mengumpulkan dulu isu-isu yang terkait, kemudian yang kedua melakukan teknik tapisan, yaitu untuk pemeringkatan isu. Kira-kira isu mana yang paling prioritas yang harus segera dibahas atau harus segera ditemukan solusinya. Untuk teknik tapisan ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode AKPL, aktual, problematik, kekhalayakan, dan kelayakan. Artinya kita menggunakan indikator-indikator tersebut untuk menilai sepenting apa isu itu untuk dibahas. Setelah melakukan tapisan isu, langkah berikutnya adalah menganalisis isu secara lebih mendalam atau lebih spesifik. Hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan banyak metode, di antaranya menggunakan metode fishbone atau analisis SWOT. Lalu setelah menemukan akar masalah, barulah kita dapat merumuskan alternatif solusi atas isu tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.